Unjuk rasa mahasiswa dengan tema Indonesia Gelap berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap itu diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta. Ribuan mahasiswa menggelar aksi Indonesia Gelap ini sebagai bentuk respon ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming saat ini. Aksi Indonesia Gelap ini menitik beratkan kritik pada pengelolaan pemerintahan Presiden Prabowo pada sektor ekonomi, pendidikan, dan politik. Lantas, apakah mahasiswa akan kembali menggelar aksi Indonesia Gelap? Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMC, berencana menggelar puncak demo bertajuk Indonesia Gelap di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025. Aksi lanjutan itu akan berbarengan dengan agenda pelantikan kepala daerah. Adapun pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025, yang diikuti 481 kepala daerah. Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara, ungkap Koordinator BMC, Herianto, kepada Kompas.com, Selasa, 18 Februari 2025. BMC akan mengadakan teknis lapangan, Teklap, untuk membahas persiapan aksi pada Rabu, 19 Februari 2025, malam. Herianto belum dapat memastikan waktu dan titik kumpul pada aksi mendatang. Namun, ia menegaskan jumlah mahasiswa diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya. Jumlah massa, itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspon sama pihak pemerintah, paparnya. Sementara itu, Herianto mengungkapkan kekecewaannya karena perwakilan pemerintah bersikukuh tidak menemui mereka dalam aksi hari Senin. Ia lantas berharap pemerintah segera menanggapi tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan. Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan ganjil aksi kita, Indonesia Gelap, yang artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat, imbuh Herianto. 13 tuntutan mahasiswa. Pada aksi yang digelar pada Senin kemarin, kelompok mahasiswa menyoroti kegagalan pemerintahan Prabowo Gibran dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Kami menyerukan Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini, kata mahasiswa bernama Satria dalam konferensi pers di Patung Kuda, Senin. Ia menegaskan, jika tuntutan mahasiswa tidak ditanggapi, aksi serupa akan digelar secara nasional. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia, tegas dia. Berikut 13 poin tuntutan mahasiswa yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. 1. Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan. 2. Mencabut proyek strategis nasional, PSN, yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati. 3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik. 4. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil. 5. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka. 6. Mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan. 7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik. 8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi. 9. Mendesak penerbitan Perpu perampasan aset guna memperkuat pemberantasan korupsi. 10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat. 11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran. 12. Menolak revisi tata tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan. 13. Melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto diagendakan melantik ratusan kepala daerah terpilih secara serentak pada Kamis, 20 Februari 2025. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah. Ada 481 kepala daerah dari total 503 kepala daerah terpilih yang akan dilantik Presiden Prabowo secara serentak.
Adapun 22 dari 24 kepala daerah yang sudah ditetapkan tetapi tidak dilantik serentak oleh Presiden berasal dari Provinsi Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya, mengatakan 503 kepala daerah yang akan mengikuti kegiatan retret akan tidur di tenda. Kegiatan orientasi kepala daerah terpilih tersebut dijadwalkan digelar pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Bima menjelaskan, sistem pembagian tenda pada retret untuk para Menteri Kabinet Prabowo Gibran, beberapa waktu lalu, memang membagi satu tenda untuk ditempati satu menteri. Sedangkan, hal yang berbeda akan diberlakukan dalam kegiatan retret untuk kepala daerah, di mana menggunakan sistem sharing alias satu tenda untuk ditempati beberapa kepala daerah. Kalau dulu para menteri itu satu tenda satu orang. Sekarang, retret kepala daerah, sharing. Ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang berempat, kata Bima dalam konferensi pers usai digelarnya pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. Ia mengatakan, di lokasi digelarnya retret terdapat satu kelas besar berkapasitas 500 orang dan 50 hingga 100 ruang kelas berukuran kecil yang disiapkan untuk aktivitas di dalam ruangan pada retret. Adapun kegiatan di dalam ruangan, misalnya seperti dialog interaktif antara para kepala daerah dengan pemateri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.